Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali di acara Saat Teduh Suara Gembala. Pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Kenapa penting kita memiliki kasih yang mula-mula ada di dalam hidup kita. Ada dalam pelayanan kita, ada dalam kepengikutan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Dari gereja di Efesus kita dapat belajar pelajaran-pelajaran penting bahwa jika kita tidak memiliki kasih yang mula-mula, kasih yang semula, ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kakidian kita atau kakidian gereja di Efesus akan diambil dari mereka. Kakidian bicara tentang firman Tuhan yang menjadi terang hidup kita sebagai umat Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1-5 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi ketiadaan kasih itu sama dengan kita kehilangan firman dalam hidup kita. Jadi saudara bayangkan betapa gelapnya hidup kita tanpa firman. Kita akan meraba-raba, akan ada perasaan takut, ngeri, was-was yang akan menyelimuti hidup kita. Apalagi di tengah-tengah situasi virus corona ini, di tengah-tengah kebingungan ini, saudara, tidak ada yang lebih penting dan menguatkan kita selain firman Tuhan. Karena manusia hidupnya tidak ditentukan oleh apapun. Manusia hidupnya ditentukan oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bayangin kalau kita tidak memiliki firman dalam hidup kita. Karenanya Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 bahwa kasih melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi firman itu adalah Allah. Allah adalah kasih. Tidak memiliki kasih berarti kita tidak memiliki firman. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita belajar dari satu gereja yang sederhana, tidak kaya, tidak kelihatan luar biasa, tetapi Bapak Ibu tahu, gereja ini hidup di dalam kasih. Gereja apa? Yaitu gereja Philadelphia. Philadelphia adalah kasih persaudaraan, arti daripada Philadelphia. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 7-13, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Perhatikan Bapak Ibu, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, dan engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kotaku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dan Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara lihat, gereja Philadelphia adalah gereja yang menggenapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apabila kamu saling mengasihi, kamu benar-benar adalah muridku. Secara pandangan luar, pandangan lahiria, gereja ini tidak seperti gereja di Laodikia yang kaya, atau seperti di Efesus yang punya karunia-karunia yang luar biasa. Gereja ini katanya kekuatannya kecil, tidak seberapa. Tetapi Bapak Ibu, gereja ini menuruti firman Tuhan. Ingat, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firmanku. Jadi gereja ini adalah gereja yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih persaudaraan.
Untuk hari ini saya ajak saudara melihat ketika gereja ini hidup di dalam kasih menuruti firman Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada mereka. Kalau saudara perhatikan, dikatakan di sini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Ada kaitan dengan kedatangan Tuhan. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu, salah satu janji Tuhan ketika kita hidup di dalam kasih persaudaraan, ketika nanti kedatangan Tuhan, dan sebelum kedatangan yang disertai dengan berbagai hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi, gempa bumi, sampar, kelaparan, ketika meterai-meterai dibuka, saudara, bagaimana bumi akan merana, akan banyak hal terjadi. Ketika meterai ke-7 dibuka, ada 7 sangkakala. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, ada 7 bokor murka Allah yang siap dicurahkan kepada dunia ini, saudara-saudaraku. Orang banyak menangis, raja-raja, semua. Pokoknya saudaraku, hari Tuhan itu hari yang luar biasa. Pencobaan-pencobaan yang dahsyat sampai Yesus berkata, kalau tidak dipersingkat, orang-orang pilihan pun enggak tahan. Tetapi ayat ini berjanji, karena engkau menuruti firman-Ku. Ingat, kasih mendorong kita tanpa beban, tanpa berat, kita mentaati Tuhan. Kasih itu mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan. Ketika kita tekun menantikan Tuhan, Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi. Hari ini kalau saudara lihat virus corona datang, ini belum apa-apa. Orang sudah, saudaraku, rontok semuanya. Orang yang tidak percaya jadi percaya. Orang yang percaya anehnya malah meragukan Tuhan. Saudara, terjadi kebingungan di mana-mana. Ini belum apa-apa. Tapi Tuhan berjanji, Aku akan melindungi, Aku akan menjagai pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya berdoa biar Bapak Ibu bisa menangkap, untuk kita belajar menghidupi kasih Tuhan, hidup mencintai Tuhan, sehingga mentaati firman Tuhan, sehingga saudara bukan lagi hal yang sulit mengampuni orang, bukan lagi hal yang sulit untuk taat, untuk menghormati satu dengan yang lain. Anak menghormati orang tua, istri menghormati suami, keluarga saling menghormati. Di gereja sudah belajar menghormati pemimpin-pemimpin saudara. Nggak terlalu sulit kalau ada kasih di dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Dan dampak akibatnya salah satu janji Tuhan untuk kita, ada perlindungan, ada nubuatan untuk saudara-saudara kita yang hidup di hari-hari yang terakhir ini. Hari Tuhan seperti api yang menghanguskan. Petrus berkata bahwa langit bumi akan lenyap, unsur-unsur langit akan hangus oleh nyala api yang luar biasa. Jadi karena itu Bapak Ibu, kita jangan jadi orang yang bodoh dengan hidup tanpa pertobatan, hidup tanpa kasih, hidup sembarangan Bapak Ibu, hidup memberontak kepada Tuhan. Hari itu adalah hari yang sangat mengerikan sekali. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini, lewat renungan ini, saya mengajak kita semua untuk memelihara kasih Allah, mencintai Dia. Karena ketika kita mencintai Dia, kita memiliki firman, dan kita, saudaraku, dengan mudah melaksanakan, menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dan pemeliharaan penjagaan Tuhan, janjinya akan digenapi. Dia akan selalu memandang kita, cahaya wajahnya akan terus diarahkan kepada kita. Matahari tidak akan menyakiti kita pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Dia akan menjaga keluar masuk hidup kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.